wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and award di LPDP PK 184 Mawijaya hadir kembali untuk menemani para pejuang LPDP dan para LPDP dimanapun berada. Nah teman-teman, gimana? Masih semangat dong mengikuti seleksi LPDP? Karena pada kesempatan kali ini Felix bakal kasih tahu kalian informasi terkait dana transportasi. Mungkin kalian bertanya-tanya kan bagaimana sih Kak kami itu caranya biar sampai ke daerah atau lokasi tujuan perkuliahan kami. Nah jangan takut teman-teman, karena LPDP sudah mengcover itu. Nah tapi sedikit cerita teman-teman, kalau Felix kemarin ya itu bukan sistem reimburse, tapi kemarin Felix itu sistemnya dipesankan oleh pihak LPDP dengan link ya. Jadi kami itu kerjasama dengan travel ya dari LPDP, kami isi beberapa biodata, kami kirimkan, insya Allah langsung keluar tanggal sesuai dengan permintaan yang kita mau untuk berangkat ke lokasi tujuan. Tapi kalau teman-teman juga, kan saya lagi ada kendala kan untuk berangkatnya di semester ini, tapi saya bakal berangkat di sekitar berapa gitu ya. Oke sip, kalian bisa reimburse nantinya. Tapi kalian tuh harus tahu kira-kira berkas apa saja sih yang dibutuhkan untuk mereimburse dari tiket pesawat yang kita gunakan. Nah gitu teman-teman, jadi pantengin, kita bakal share terkait dengan beberapa peraturan dan juga beberapa berkas yang bakal perlu kalian siapkan untuk mereimburse, dan juga kira-kira apa sih persyaratan yang perlu dipatuhi ketika ingin mereimburse tiket pesawat sendiri. Oke teman-teman, cekidot. Halo teman-teman semua, nah pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait dengan dana transportasi. Nah, pada dana transportasi ini adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari atau ke daerah asal menuju atau kembali ke daerah lokasi perguruan tinggi tujuan. Nah, jadi teman-teman, artinya sederhananya adalah dana transportasi ini diberikan kepada kamu saat kamu ingin berangkat ke lokasi studi dan pulang dari lokasi studi ke kampung halaman. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah dana transportasi memiliki ketentuan sebagai berikut, di mana yang pertama adalah tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 kali perjalanan pulang setelah usai studi. Yang kedua adalah tiket penerbangan kelas ekonomi ya, dan biaya bagasi pada maskapai yang menyediakan pembelian bagasi. Secara terpisah dapat diajukan penggantiannya dengan batasan maksimal 20 kilo. Yang ketiga adalah apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit yang diperbolehkan adalah 12 jam per transit. Berikutnya adalah komponen dana transportasi yang tidak dapat ditanggung oleh LPDP antara lain biaya transportasi untuk keluarga penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. Yang kedua adalah biaya pajak bandara yang terpisah dari harga tiket. Yang berikutnya adalah biaya penambahan bagasi atau overweight. Yang keempat adalah biaya transportasi dari atau menuju bandara, stasiun, pelabuhan, terminal. Contohnya adalah kereta api, kapal laut, taksi, ojek, shuttle, bus, angkutan kota, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah biaya kepulangan dan keberangkatan kembali seperti saat liburan, hari raya, atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah. Jadi, 5 komponen ini tidak dapat di-reimburse atau di-cover oleh LPDP. Berikutnya adalah disclaimer teman-teman, jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 hari sebelum masa studi. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 bulan setelah studi berakhir. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk berangkat ke lokasi studi lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, dan kepulangan ditunda karena mengikuti wisuda. Berikutnya adalah penerima beasiswa dapat mengajukan pembiayaan tiket penerbangan ke LPDP melalui mekanisme sebagai berikut. Ada 2 cara ya teman-teman. Cara pertama adalah penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri, yaitu dengan menyertai 3 berkas, yaitu tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan. Yang kedua adalah invoice apabila harga tidak dicantumkan pada tiket. Yang ketiga adalah boarding pass.
Cara kedua adalah seperti yang saya alami dan juga saya lakukan adalah melalui agent tiket yang ditunjuk oleh LPDP dengan alamat email tiket lpdp@hisworld.com. Begitu teman-teman. Jadi itulah beberapa cara untuk kalian mendapatkan dana transportasi dari LPDP. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman semua? Semoga termotivasi kan untuk mengikuti seleksi LPDP karena kalian sudah warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.